Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini. Tuhan pertemukan kami kembali untuk bersama-sama diberkati dengan firman Tuhan, dengan hadirat Tuhan. Kami mau persiapkan hati kami sungguh-sungguh. Kami mau masuk hadirat-Mu lebih dalam lagi. Menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Menikmati kasih dan kebaikan Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kuduskan kami, tahirkan kami, layakkan kami, kehidupan kami, roh jiwa tubuh kami. Agar apa yang kami persembahkan kepadamu adalah apa yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami rasakan setiap waktu
setiap waktu ku rasakan, oh, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Sekali lagi nyatakan hadirat-Mu. Terima kasih kami rasakan, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu penuhiku. Ku rindu, ini kerinduan kami ya Tuhan, diam di dalam bait-Mu seumur hidup kami. Amin, amin. Menikmati kasih, menikmati kasih, anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih, anugerah-Mu, oh, menikmati kasih, anugerah-Mu. Orala pasakarala 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 pasakarala. Ajar kami makin mengasihi dan mengasihi Engkau Tuhan. Ajar kami terus Tuhan punya kerinduan dan punya kerinduan kepadamu Tuhan. Ajar kami terus makin mendekat dan melekat padamu Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa live streaming ini sekali lagi Tuhan dalam kasih karunia dan perkenanan-Mu. Engkau yang membuat live streaming ini, live streaming milik-Mu Tuhan. Berkaryalah Tuhan, pakailah live streaming ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk melayaninya, dan urapi semua pelayan Tuhan yang ikut terlibat dalam pelayanan. Baik Tuhan pemuji, baik pemusik, baik sound system, baik pendoa, baik pemerhati Tuhan. Semua dalam kasih karunia dan anugerah-Mu, urapi mereka semuanya. Juga semua orang yang mengikutinya, semua dalam anugerah-Mu Tuhan, semua dalam berkat-Mu Tuhan. Engkau yang menyertai, Engkau yang melindungi, bahkan Kau berkati melalui live streaming ini, sehingga live streaming menjadi sesuatu yang sangat berguna dan mendatangkan kasih karunia bagi setiap orang yang mengikutinya. Kami sekali lagi serahkan live streaming ini dalam karya-Mu Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa sekali lagi sepenuhnya dalam karya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara. Ya, senang sekali kita bisa berjumpa lagi di live streaming ini. Saya percaya setiap kali kita ikut live streaming diberkati oleh Tuhan. Ya, doa saya, saudara,
senantiasa dalam tuntunan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam kasih karunia anugerah Tuhan. Saudara, bahkan hidup yang disukai Tuhan, yang menyenangkan hatinya Tuhan, hidup yang dipakai Tuhan. Ya, sehingga jadi berkat, selamatkan banyak jiwa. Ya, jadi selamat saudara yang mengikuti lewat radio New El Shaddai, ya, atau radio apapun, yang mengikuti lewat TV, TATV, live channel, atau apapun. Saudara, sekali lagi dimanapun berada, yang ikut lewat sosial media, Instagram, Twitter, Facebook, saudara, diberkatilah oleh Tuhan. Ya, saudara ikuti lewat YouTube, saudara, ya banyak sekali yang ikuti lewat YouTube, saudara, diberkati oleh Tuhan. Ya, satu persatu, saudara. Yang ikut Zoom, ya lebih lagi saya bisa melihat karena setiap kali ada live streaming diurapi, diberkati oleh Tuhan. Ya, Bu Weber lah, ya, lalu Wibert lah, saudara, ya, Bu Lina, Jakarta, ya, semuanya yang di Manado, yang di Solo, yang dimanapun berada. Sekali lagi diberkatilah Tuhan, saudara. Ya, senang saudara, kita akan terus berusaha ada dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi saya katakan, hanya dalam hadirat Tuhan ada karya Tuhan yang nyata. Kita persembahkan, ya, pemujaan kita persembahkan tahta bagi Tuhan. Biar Tuhan nyatakan hadiratnya, biar Tuhan bertata, dan biarlah Tuhan berkarya di tengah-tengah kita. Ya, hanya Tuhan yang kita butuhkan. Hanya Tuhan yang jawaban bagi setiap kita. Ya, sekali lagi kita nyembah Tuhan dan sungguh-sungguh terus saudara ada dalam hadirat Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Lebih dari segalanya kami perlu Engkau. Lebih dari apapun juga Tuhan. Kami mengagumi setiap pekerjaan-Mu, karya tangan-Mu. Kami mengagumi setiap jalan-jalan-Mu yang tidak pernah terselami oleh pikiran manusia kami. Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Terima kasih. Oh, Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Amin. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau, sebab Engkau Allah yang layak, yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari dengan ucapan syukur menyatakan, Kau sungguh indah. Ya Tuhan, kami mengagumi setiap karya dan perbuatan-Mu. Menakjubkan, ajaib dan mulia dalam setiap kehidupan kami. Katakan sungguh ajaib.
Penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Hadirat-Mu dinyatakan setiap hari. Dan kami mau senantiasa hidup di dalam anugerah. Kami mau senantiasa hidup di dalam kebaikan Tuhan. Kami dan seisi rumah kami bersepakat bersehati meninggikan nama-Mu seumur hidup kami. Mengasihi-Mu dengan segenap hati, bahkan melayani-Mu bersama. Terima kasih, terima kasih. Ini doa kami, ini permohonan kami. Doa kami Tuhan, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan, kami mau setia semakin setia melayani-Mu. Ku mau setia
basakara la basa. Hirala basakara la basakara. Kami bawa keluarga kami di hadapan-Mu Tuhan. Tuntunlah setiap keluarga kami Tuhan. Engkau yang menuntutnya, Engkau yang menyertainya, Engkau yang melindunginya, Engkau yang memberkatinya Tuhan. Bahkan Engkau yang pakai seluruh keluarga kami Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang sangat mengasihi kami, Allah yang penuh dengan kasih setia. Kasih setiamu tidak berkesudahan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami rindu mendengar sabda dan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, berbicara Tuhan melalui hamba-Mu. Sungguh-sungguh setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu, biar hanya firman-Mu saja Tuhan. Dan Tuhan jamah kami sekali lagi, ya beri kami hati yang baik Tuhan. Saat mendengar kami buka hati kami perhatikan sehingga kami mengerti, kami percaya, kami lakukan sehingga kami mengalami kebenaran firman-Mu. Sekali lagi Bapa, dalam nama putra-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, kami panjatkan doa, kami serahkan pemberitaan firman dalam karya Roh-Mu, dalam karya-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, saudara, senang sekali kita belajar lagi firman Tuhan. Rabu yang lalu masih ingat saudara, saya ajak saudara belajar firman Tuhan ya tentang kehidupan Elimelek, ya, dua anaknya Naomi, dua menantunya Orpa dan Ruth, saudara. Dan kita sangat diberkati saudara. Ya, saat itu saudara kita bisa belajar banyak bahwa setiap orang sekali lagi bisa dipakai oleh Tuhan, saudara. Sebagai kepala rumah tangga bisa dipakai oleh Tuhan untuk saudara mendatangkan anugerah besar bagi keluarganya. Ya, seperti Elimelek, saudara, semua orang tua, ya itu luar biasa. Suami, ayah, diangkat Tuhan jadi ya pemimpin dalam rumah tangganya, harus memimpin dengan baik ya, sebagai imam dalam keluarga, bawa keluarganya mendekat pada Tuhan, saudara. Maka pemimpin bisa dipakai Tuhan luar biasa. Sayangnya Elimelek salah, dia malah bawa keluarganya jauh dari Tuhan saat sedang mengalami masalah pergumulan, saudara. Jadi sekali lagi kalau saudara ada di sini sebagai suami, sebagai ayah, saudara, bapak, saudara, jadilah ya suami, orang tua, ayah, bapak yang dipakai Tuhan, membawa keluargamu berjalan dalam tuntunan Tuhan, mencapai kasih karunia anugerah Tuhan, saudara. Ya, saya juga kemarin ajak belajar Naomi, istri ya atau ibu atau mertua, saudara, juga bisa dipakai Tuhan luar biasa sekali. Kemarin ya Naomi pernah mengalami kesalahan, saudara. Ya, suaminya melakukan yang salah, yang enggak tulis dalam kitab, dia berjuang mendoakannya, mengusahakannya. Oh, sehingga suaminya bisa menyadari dan memperbaiki. Dia ikut saja, akhirnya semua ikut menderita. Suaminya mati, ya dua anaknya juga mati, saudara, menderita sekali. Tapi setelah itu bersyukur dia mulai sadar langkah yang salah. Dia ambil keputusan kembali ke Bethlehem. Ya, Bethlehem rumah roti, saudara. Yehuda Pujan dulu ditinggalkan ke Moab, sekarang kembali lagi. Dan ternyata langkah-langkahnya luar biasa. Dia jadi orang tua, mertua yang baik sekali, saudara. Sehingga bisa menuntun mertuanya, bisa menuntun menantunya, khususnya Ruth. Dan akhirnya mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Ruth diberkati, Naomi sendiri diberkati luar biasa. Bisa dipakai oleh Tuhan, saudara. Ya, mengalami sesuatu yang baik. Nah, sekarang saya mau lanjutkan, saudara, yaitu ya belajar dari anak dan menantu, saudara.
Yaitu ya khususnya belajar dari Orpa dan Rut. Khususnya lagi saudara belajar dari Rut saudara. Ya Rut itu sudah dianggap jadi anak, bukan sekedar menantu saja saudara. Lah dia bisa menjadi anak yang sangat baik ya untuk ya orang tuanya. Dia bisa jadi menantu yang luar biasa sekali saudara. Sehingga hubungan mertua menantu yang biasanya sulit bisa ya akrab. Tapi mereka bisa bersatu akrab luar biasa sekali. Saling menunjang sehingga dua-dua diberkati saudara. Ya kita belajar saudara. Yang pertama Rut saudara bisa jadi anak atau menantu yang sungguh-sungguh saudara. Ya setia mengasihi orang tua atau mertuanya saudara. Rut 1 ayat 16-17. Rut pasal 1 ayat 16-17. Tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, di situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Ya, bangsa mula, bangsaku, Allah mula, Allahku, di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sana aku dikuburkan. Demikian kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu jikalau ya sesuatu apapun memisahkan aku dengan engkau. Saudara ceritanya waktu ya Naomi dengar di Bethlehem sudah dipulihkan. Ya dia sadar sudah salah tinggalkan Bethlehem ke Moab. Diambil keputusan kembali saudara. Lalu dia bawa dua menantunya Orpa dan Rut saudara. Di tengah jalan Naomi berkata, kalian kembali saja ya ke bangsamu ya. Kalian masih muda karena suaminya itu sudah meninggal semua. Masih bisa menikah lagi. Jangan nunggu aku sudah tua. Gak mungkin punya anak lagi. Karena zaman dulu kalau ada ya kakaknya ya punya istri, kakaknya meninggal. Maka anaknya bisa ya gantikan supaya tetap punya keturunan untuk kakaknya. Ya Naomi bilang gak usah saudara. Jadi mereka itu bergumul, ya Orpa juga sangat mengasihi ya Naomi. Tapi aja dengan berat hati dia ya tinggalkan Naomi pulang ke bangsanya. Tapi Rut itu beda sekali saudara. Ya dua-dua mengasihi ya orang tua mertuanya. Tapi Rut itu punya kasih setia yang luar biasa sekali. Dia sangat mengasihi orang tua mertuanya. Dia sangat setia dengan orang tua mertuanya. Dia berkata seperti yang kita baca. Jangan desak aku tinggalkan engkau. Artinya aku mau setia. Ya menyertai engkau. Ya mendampingi engkau. Oh dikatakan dimanapun kau berada aku mau terus menyertai, mendampingi engkau. Ya mengasihi engkau. Saudara. Oh bangsa mula bangsaku. Dikatakan Allah mula Allahku. Saudara. Di mana engkau mati aku di situ juga sama. Luar biasa sekali saudara. Jadi dia nyatakan dia ingin terus setia. Dia ingin terus mengasihi orang tua atau mertuanya. Ini komitmen yang luar biasa sekali saudara. Ya bahkan sampai dia berkata ya kiranya Tuhan menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu jika suatu apapun memisahkan aku dari engkau. Selain daripada mau dia berkata ya jangan sampai aku tinggalkan engkau. Kalau aku tinggalkan engkau biarlah Tuhan menghukum aku saudara. Wah itu luar biasa. Komitmen yang luar biasa. Kasih setia saudara. Sebetulnya dalam pernikahan kalau saudara ya perhatikan pernikahan Kristen selalu ada ikrar janji saudara. Apa yang diucapkan di ikrar janji itu sebetulnya ikrar janji kasih setia. Ya aku tetap akan mengasihi engkau. Aku tetap akan setia. Setia dan mengasihi engkau. Apapun
kapanpun, terjadi kapanpun saudara. Dalam keadaan baik dan tidak baik saudara. Jadi itu ikrar yang luar biasa sekali saudara. Dan ini dinyatakan oleh Rut. Ya, dia jadi anak, dia jadi menantu saudara yang punya kasih setia luar biasa. Saya percaya itu sangat-sangat menyentuh hatinya Naomi, sangat menyentuh hatinya orang tua, sangat menyentuh hatinya saudara mertua saudara. Saya percaya itu sangat penting sekali. Saya dorong setiap saudara juga sama ya saudara, punya kasih setia yang luar biasa sekali saudara. Pada pasangan, pada orang tua, khususnya kalau di sini contohnya orang tua mertua, jangan saudara waktu masih mereka kuat, mereka jaya, mereka kaya, kita bisa ya terus mengasihi orang tua mertua. Tapi kalau orang tua kita sudah tua saudara, ya sudah mungkin sepertinya tidak ada lagi banyak harta, tidak bisa lagi berkarya luar biasa. Tetap saja kasih setiamu ada. Kasih tambah setia artinya selalu mengasihi. Selalu mengasihi. Kasih setia saudara. Ya, saya percaya ini sesuatu yang sangat penting. Saya ajak setiap saudara coba buka hati saudara. Adakah kasih setia pada orang tuamu, saudara, mertua? Mungkin ada di antara saudara yang punya orang tua mertua masih jaya, masih hebat. Jadi saudara bisa diberkati, saudara cinta orang tua mertua setia. Tapi kalau ada di antara saudara orang tuamu, ya mertuamu sudah mungkin tua, sudah tidak bisa berbuat banyak atau sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi juga mungkin saudara sudah payah sekali. Saya dorong setiap saudara, jangan hilang kasih setiamu. Rut itu saudara mengalami hal yang luar biasa karena dia punya mentalitas karakter yang luar biasa, kasih setia. Kalau ada di antara saudara sudah tidak lagi mengasihi orang tuamu seperti dulu mengasihi, enggak setia lagi, ya enggak berusaha membalas kebaikan orang tua, cinta kasih orang tua yang kasih setia terus menerus pada saudara. Biar saat ini saudara ambil langkah, datangi orang tuamu, ya minta maaf pada orang tuamu, saudara ya katakan saudara mau ya mengasihi dengan setia saudara, dan saudara akan jadi anak yang baik saudara. Saya percaya setiap orang yang menjadi anak yang baik, dia akan diberkati Tuhan. Dia akan dapat kasih karunia. Jadi menantu yang baik diberkati Tuhan. Dapat kasih karunia yang luar biasa. Seperti Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, ya taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, ya karena haruslah demikian. Hormati ayahmu dan ibumu. Saya ulangi, hormati ayahmu dan ibumu. Saudara masih menghormati enggak? Ya, ini ada suatu perintah yang penting. Tuhan, firman Tuhan berkata ini penting, perintah yang penting, jangan disepelekan. Seperti yang nyata dari janji ini, karena ada janji ini luar biasa. Supaya kamu apa? Bahagia. Kalau kamu ingin bahagia, lakukan. Tetap hormati, kasih setia, panjang umurmu di bumi. Ya, itu luar biasa sekali saudara. Ya saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Saja kalau saudara jadi orang tua dan juga sama saudara. Perjuangkan, kasihlah anakmu dengan setia. Terus dulu masih kecil, ya semua dikasih. Bahkan dulu baik, sedang, salah, sedang. Ya lakukan tidak baik, kasih setiamu jangan hilang. Kepada anak, kepada menantumu. Tetap saja ada kasih setia. Tuhan berkata,
kalau orang tua melakukan tanggung jawab dari Tuhan, tetap kasih setianya ada pada anaknya. Memperjuangkan anaknya terus, membimbing anaknya terus, tidak henti-hentinya. Tuhan berkata, sampai masa tuamu aku tetap menggendong kamu. Sampai masa tuamu aku tetap memelihara, aku tetap memberkati engkau. Nah, itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Ya, saya bacakan lagi Rut 2 ayat 2. Rut 2 ayat 2. Maka Rut perempuan Moab itu berkata pada Naomi, biarlah aku pergi ke ladang memungut buli-buli jelai di belakang orang yang murah hati padaku. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Jadi ceritanya setelah mereka kembali sampai ke Bethlehem, Efrata, tempat mereka, mereka sudah gak punya apa-apa. Karena di Moab mereka sudah habis-habisan. Ya, Elimelek kepala rumah tangga mati. Kedua anak laki, ya mungkin mereka semua jadi tiang baik keluarga mati, saudara. Mereka pendatang gak punya apa-apa. Mereka harus makan, saudara. Tapi luar biasanya, saudara, Rut berkata pada orang tua atau mertuanya, biarlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murmurah hati, saudara. Jadi dia punya inisiatif. Dia yang berjuang, yang masih muda. Dia yang punya inisiatif. Dia yang kerja supaya bisa menghidupi mereka berdua. Dia yang harus kerja. Dia harus berjuang. Dia mau, saudara, melangkah, saudara. Itu sesuatu yang luar biasa. Dia berkata seperti itu, saudara, untuk hidup bersama. Bukan hanya untuk Rut sendiri, kebutuhan Rut, bukan. Dia mau cari usaha, cari penghasilan, saudara, supaya mereka berdua bisa tetap hidup dengan baik, saudara. Ya, seperti tadi saya katakan, saudara, lakukan. Ya, apalagi orang tua dulu sudah jerih payah, sekarang sudah tua. Naomi itu, saudara, janda tua, saudara, sudah jadi janda yang sudah lanjut umur. Saya percaya tidak mudah, saudara. Ya, tapi bersyukur ada menantu yang luar biasa, saudara. Kalau saudara lakukan, saudara akan lihat kasih karunia anugerah. Saudara akan diberkati oleh Tuhan. Ya, lakukan ini, saudara, di mana-mana tetap kasih setia. Dalam keluarga harus ada kasih setia, ya. Kasih terus menerus, terus mengasihi, itu kasih setia. Di tempat kerja juga penting, saudara. Kalau saudara kerja, saudara mengasihi pekerjaan yang Tuhan berikan, perusahaan berikan, saudara kerjakan sebaik mungkin dulu, sekarang terus setia, saudara. Tetap mengasihi pekerjaannya, tetap mengasihi tempat kerjanya, perusahaan di mana kerja, saudara tetap setia. Saya percaya, saudara akan terus berprestasi, saudara akan terus diangkat naik dan naik. Karena punya apa? Kasih setia. Saudara, saya percaya kalau saudara lakukan jadi berkat. Saya juga ajak saudara setiap dengar firman uji diri. Kalau saudara ada bekerja di tempat kerja, adakah kasih setiamu untuk perusahaan, untuk tempat kerja, bahkan di dalam gereja. Setiap jemaat, apalagi pelayan Tuhan, punya kasih setia kepada gereja di mana Tuhan sudah tempatkan dia, saudara. Oh, sungguh-sungguh mengasihi gereja yang Tuhan tempatkan dia. Sungguh-sungguh setia gereja yang Tuhan tempatkan kepada saudara. Maka saudara akan terus bertumbuh, saudara akan terus berkembang dalam pelayanan, dalam iman. Saudara akan disenangi Tuhan. Karena akan memajukan pekerjaan Tuhan, saudara akan diberkati Tuhan. Di mana-mana kasih setia mendatangkan saudara anugerah. Saya beri contoh misalnya Yosua
itu punya kasih setia kepada bapak rohaninya Musa, saudara. Dia tetap saja sejak awal karena Musa terus ada ikut ya melayani. Dia mengasihi Musa, dia setia pada Musa dan akhirnya terus naik dan akhirnya dipakai menggantikan Musa. Siapa lagi, saudara? Elisa terhadap Elia misalnya. Kasih setianya luar biasa. Yang lainnya tinggalkan. Elia, saat Elia mau diangkat, pikir sudah enggak akan dapat apa-apa lagi, hilang. Tapi Elisa tetap saja ikuti, tetap saja dipersilahkan oleh Elia, engkau enggak ikut enggak apa-apa karena ini pindah terus. Elisa tetap ngomong apa, saudara? Demi Tuhan, demi hidupmu, aku akan tetap mendampingi engkau. Aku akan tetap menyertai engkau. Luar biasa. Mau dipengaruhi oleh nabi-nabi yang lain. Rombongan nabi 50 lagi. Oh, ngapain kamu kau ikut terus? Kau ditinggal gak dapat apa-apa. Kembali Elisa berkata, diam kamu. Aku sudah tahu apa yang aku lakukan benar. Kasih setia datangkan anugerah. Akhirnya dia dapat pengurapan double porsi. Ya, Elisa suka senang, Tuhan juga suka senang. Maka diberkati. Timotius, ya, pada Paulus juga sama. Sampai Paulus berkata, dia itu luar biasa kasih setianya, taatnya. Ya, gak ada yang lain seperti Timotius bagi Paulus. Dan dia menjadi anak rohani yang terbaik bagi ya Paulus. Hanya dia dipercayai ya mengembalakan jemaat di Yerusalem. Dan terus diberkati Tuhan, bertumbuh. Karena kasih setia. Ya, saya lanjutkan lagi, saudara. Ruth juga anak menantu yang bisa ya menghormati. Kalau tadi kasih setia, ya terus mengasihi. Sekarang cerita menghormati, saudara. Menghormati orang lain, menghormati banyak orang. Ruth 2 ayat 10 sampai 12. Ruth 2 ayat 10 sampai 12. Lalu sujudlah Ruth menyembah dengan muka sampai ke tanah dan berkata padanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan ya aku, padahal aku ini orang asing. Dia datang di ladangnya Boas, saudara. Ya, waktu Boas lihat dia, ya Boas pesan pada ya karyawan-karyanya biar dia ikut ya mungut, ya jelai yang jatuh. Bahkan karyawannya diperintahkan sengaja jatuhkan supaya dia bisa dapat banyak. Lalu dikatakan sujudlah Ruth, nyembah, saudara, dengan muka sampai ke tanah, saudara. Oh, berkata terima kasih, saudara. Saya percaya sikap Ruth ini membuat hati Boas itu terkesan. Membuat hati Boas itu suka. Ini perempuan yang bisa menghormati orang lain. Ini perempuan yang bisa menghargai orang lain. Bisa menghormati, bisa menghargai apa yang diberikan. Kesempatan yang diberikan. Bisa menghargai kebaikan orang lain. Bisa menghormati orang lain, saudara. Saya percaya itu menjadi awal. Akhirnya ya Boas jatuh cinta pada Ruth juga, saudara. Menghormati. Dimanapun sama, saudara. Ya, dimanapun saudara sama. Kalau saudara orang yang punya etika baik, punya tata krama yang baik, punya sopan santun yang baik, dimanapun engkau akan memberkati orang. Karena sikapmu, hormatmu, perkataanmu, ya tingkah lakumu, saudara menghargai orang, saudara akan berkati orang banyak. Dan apa yang saudara lakukan, saudara akan tabur. Saudara juga akan dihargai, dihormati, disukai orang banyak. Dan saudara akan mengalami kebaikan-kebaikan dari apa yang saudara lakukan sendiri. Jadi sekali lagi sama dimanapun saudara. Di tempat kerja tadi saudara. Ya di tempat sekolah, di kampusmu belajar bisa menghormati.
Sekarang itu sangat penting sekali ya. Sikap hormat, tata krama. Saudara, itu sangat penting sekali. Zaman saya kecil, di sekolah pengajaran itu ya budi pengerti itu kuat sekali. Jadi zaman dulu beda sekali. Zaman dulu murid itu dengan guru sangat respect, sangat hormat sekali, menghargai gurunya. Sekarang kadang-kadang gurunya didemo, saudara. Sekarang gurunya kadang-kadang ditantang, saudara. Sekarang sikapnya banyak sekali sudah enggak punya tata krama yang baik. Tidak punya lagi, saudara, budi pengerti yang baik. Saya ajak setiap saudara, jangan ikut hanyut dunia. Dunia itu makin rusak, makin rusak. Jangan ikut dunia. Belajarlah, ikut firman Tuhan. Tata krama, sikap hormat, menghargai, budi pengerti, itu buah roh. Dari pergaulan saudara bersama Roh Kudus, saudara bisa menghormati Tuhan. Saudara bisa menghormati sesama. Saudara bisa menghormati orang lain. Diawali saudara pasti belajarlah. Hormati Tuhan, hormati Tuhan, hormati Tuhan, hormati Tuhan. Itu latihan senantiasa. Saudara juga dimanapun bisa hormati. Hormati. Dalam keluarga, hormati. Keluarga saudara, orang tua, pasangan saudara, anak saudara pun hargai, hormati. Saudara, saling menghormati. Saya percaya itu luar biasa. Ayat 11, Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapakmu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada satu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Saudara, luar biasa. Dia menghormati Boas, dia menghormati mertuanya. Saudara, sekali lagi, sekalipun mertuanya mungkin sudah tidak bisa berbuat banyak, tadi kerja, dia yang harus kerja. Tapi sikap, budi pengertinya, sifat, mentalitas, karakternya di rumah, di sekolah, kampus, di tempat kerja, apalagi dalam gereja, saudara. Belajarlah, saudara, bisa menghormati, saudara, satu dengan yang lain. Belajarlah bisa menghormati sesama jemaat, sesama pelayan Tuhan. Jangan merasa hebat sendiri. Belajarlah bisa menghormati pemimpin, belajar mengamati bahkan orang yang saudara pimpin, saudara. Belajar saling menghargai, menghormati. Saudara akan lihat sekali lagi, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Saudara, kalau kita bisa menghormati, Tuhan menganggap itu datang berlindung. Tahu Tuhan Maha Kuasa. Nah, rasa itu penting sekali. Ada satu lagi, saudara, anak menantu yang mentaati. Tadi kasih setia, mengasihi terus, lalu menghormati. Sekarang taat, bukannya sikapnya, tindakannya juga baik sekali. Rut 3 ayat 1 dan seterusnya. Lalu Naomi, mertuanya itu berkata padanya, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau bahagia? Oh, Naomi tergerak juga memperjuangkan supaya anak menantunya ini bisa bahagia. Dia ingin mencarikan jalan perlindungan. Maka sekarang bukankah Boas yang pekerja-pekerjanya perempuan telah kau temani itu adalah seanak kita. Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengiripan. Maka mandilah,
dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergi ke tempat pengiripan itu. Tapi jangan engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia berbaring, ya kan jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau memperhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah mendekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan beritahukan kepadamu, saudara, apa yang harus kau lakukan. Jadi Naomi ini memberitahukan, mengarahkan, ini yang harus kau lakukan supaya engkau bahagia. Datang di sana, Boas sedang ada di tempat pengirikan. Ya, kalau dia tidur, kau tahu di mana. Datang, engkau berurap. Ya, dikatakan di sini, pakai pakaianmu yang baik. Saudara. Lalu, ya kalau dia sudah tidur, ya selimut di kakinya kau buka sedikit, kau tidur di situ. Saudara. Ya, ini bukan tujuan yang salah, bukan tujuan asusila, saudara. Ini budaya di sana. Saudara tahu enggak? Itu punya arti supaya dia menghormati. Boas jadi pelindungnya. Boas jadi yang menjagai. Seperti perkataan Boas tadi, ya, Allah Israel yang di bawahnya sayapnya engkau datang berlindung. Artinya itu budaya di sana. Kalau dia melakukan seperti itu, dia seperti berkata pada Boas, jadilah perlindungan bagiku. Ya gitu saudara. Karena memang mereka itu sana. Ada hukum di Israel. Boas ini punya kewajiban, tanggung jawab untuk melindungi Naomi dan Ruth, saudara. Lakukan itu, saudara. Dan saya bersyukur, saudara, dia sekali lagi menantu yang taat. Ayat 5, lalu kata Ruth padanya, segala yang kau katakan itu akan kulakukan. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan. Anak menantu yang taat. Ingat, orang tua itu berusaha memperjuangkan anaknya supaya berhasil. Tapi kalau anak gak mau hormati, gak mau taat, ya gak bisa apa-apa. Tetap saja lakukan yang salah dan ia menderita. Bersyukur Naomi, anak menantu yang taat. Saya katakan pada saudara, hati orang tua itu cinta pada anak menantu. Apa yang dikatakan hargai, hormati. Selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, hormati, lakukan, taati. Engkau akan beruntung. Engkau akan melakukan yang baik. Ya, kecuali sekali lagi melanggar firman Tuhan. Seperti Elimelek ajak, tinggalkan Betlehem, tinggalkan rumah roti, tinggalkan Tuhan. Nah itu jangan. Berjuang, doakan. Tapi semua yang tidak melanggar firman, percaya saya, lakukan. Orang tuamu punya tujuan yang baik. Engkau akan bahagia. Lah, akhirnya Naomi menjadi menantu yang mengalami anugerah besar. Iya, Rut 4 ayat 13. Rut 4 ayat 13. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya. Dan diambil dia, dan atas karunia Tuhan. Tuhan senang dikaruniai, diberkati. Perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara dengar ya. Waktu dia pulang ke Betlehem, dia harus cari makan. Dia cari makan ya di ladangnya Boas. Jadi ada pekerja-pekerja mengejar. Lalu kalau ada yang jatuh, dia mengungkut yang jatuhannya saja. Dia statusnya dengan pegawai-pegawainya Boas saja kalah. Tapi karena sikapnya yang excellent. Hanya dia bukan levelnya naik. Dia jadi ya istrinya buat sama dengan. Dia jadi pemilik ladang itu. Dia jadi pemilik semua karyawannya itu. Ngalami kasih karunia. Karena sikap langkah yang luar biasa. Bahkan bukan hanya itu saja status. Dia diberkati anak laki-laki. Zaman dulu anak laki-laki itu luar biasa. Saudara.
Bahkan bukan hanya anak laki-laki biasa loh saudara. Laki-laki orang zaman dulu sudah wah dirayakan. Ini anak laki-laki yang sangat amat luar biasa. Rut 4 ayat 17. Rut 4 ayat 17. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Ya, katanya pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Ya, itu dianggap anaknya Naomi juga, saudara, karena ya sangat dikasih. Lalu mereka menyebut namanya Obed. Nah, saudara, namanya siapa, saudara? Obed, saudara. Dialah ayah Isai, saudara. Siapa Isai? Ayah Daud. Jadi saudara perhatikan, dari ya Rut Boaz ini lahirkan Obed, lalu Isai, Obed lahir Isai, lalu Daud. Ini apa ya berarti ya? Buyut ya. Ya, kakek buyut ya. Buyutnya itu Daud. Dia menurunkan Daud. Raja Israel yang luar biasa. Yang lebih hebat, hanya terus menurunkan Mesias. Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Amin, saudara. Ayo miliki sikap yang baik. Belajar ngasih, sungguh-sungguh apapun keadaannya. Belajar bisa menghormati, belajar bisa mentaati, selama tidak melanggar firman Tuhan. Sudah akan mengalami kasih karunia. Ya, bisa enggak? Bisa, sudah. Ya, wah kalau orang tua atau mertua gini gimana? Tetap saja lakukan firman, enggak akan mengalami. Saya tutup dengan satu kesaksian yang luar biasa bagi saya, contoh lah, bukan kesaksian ya. Nah, ini contoh. Jadi satu kali saudara ada seorang menantu datang kepada Singsai, itu jual obat gitu lah, teman bapaknya. Waktu dia datang di sana, dia berkata, Pak Singsai, ya tolong aku mau beli racun gitu saudara. Lalu Singsai itu yang jual obat berkata, loh, beli racun itu apa? Apa banyak tikusnya di rumahmu? Enggak banyak. Loh, kenapa beli racun? Mau racuni siapa? Mertuaku katanya. Siksanya kaget. Mau beli racun tuh meracuni mertua. Gimana kamu? Itu salah, enggak boleh. Ya, oh nanti kau ditangkap. Dia berkata, sudah, enggak apa-apa. Sebab orang mertuaku jahat. Kalau aku ndak bunuh mertuaku, aku yang mati. Kalau mertuaku masih hidup, ya dia nggak mati, aku yang mati. Ya sudah, terus ngotot saudara. Dikasih nasihat ndak mau. Akhirnya Singsainya berkata, sudah gini, aku berikan ya racun padamu, tapi ada syaratnya. Engkau harus berbuat ya sebaik mungkin pada mertuamu, supaya engkau tidak dianggap menantu yang benci pada mertua. Dulu boleh, sekarang rubah sikapmu, perbuatanmu. Sekarang ya kau berusaha apa yang disukai mertuamu. Ya lakukan, katakan, bahkan makanan paling disukai. Ya buatkan, berikan. Lalu campurkan dimakan disitu. Berikan dengan sikap hormat, ya taat, tunjukkan kau sangat mengasihi dia sungguh-sungguh. Sebab kalau tidak, ya engkau berjanji harus orang tahu engkau ini benci mertua. Kalau mertuamu mati pasti engkau ditangkap. Engkau ditangkap nanti engkau ngomong dari saya ikut ditangkap. Saya enggak mau. Mau enggak berjanji seperti itu? Mau. Ya akhirnya sudah janji, saudara. Katakan racun itu 3 bulan baru reaksi. Lalu dia sudah terima, sudah bawa pulang. Dia berusaha sangat hormat dengan mertuanya. Sangat mengasihi orang tuanya. Sangat taat. Wah, lakukan sesuatu yang luar biasa sekali. Saudara, iya, dia juga masakkan, belikan makan yang paling disukai mertuanya. Saudara, lalu dimasukkan yang dari ya obat racun yang dari Singsai itu saudara terus. Lah ternyata mertuanya lihat perubahan menantu itu, dia terkesan. Akhirnya dia melihat ini menantu hebat, ini menantu baik. Ya aku nggak benci, dulu benci tapi ini luar biasa.
Kalau ada teman-temannya datang malah cerita, ini menantu yang terbaik. Wah, luar biasa sekali. Sekarang mertuanya sangat mengasihi dia. Juga sangat mengasihi dia. Diceritakan ini mantu yang terbaik, mantu yang terbaik. Nah, dia senang sekali, saudara. Mertuanya berubah. Tapi tiba-tiba dia ingat, ini sudah hampir 3 bulan. Wah, dia kaget. Mertuaku sangat baik sekali. Tapi aku sudah beri racun. Ya 3 bulan akan meninggal. Ini sudah hampir 3 bulan. Kalau mati gimana? Aku gak mau kehilangan mertua seperti ini yang sangat mengasihi aku. Dia lari ke tempat singsainya lagi. Oh, Pak Singsai gimana? Sekarang mertuaku baik sekali, cinta aku dipuji. Wah, macam-macam. Oh, jangan sampai mati, berikan aku penawarnya. Supaya tidak mati, supaya tetap hidup. Singsainya hanya tersenyum dan tertawa. Sekalipun kau maksa aku beri racun, aku itu dulu beri kamu bukan racun. Itu jamu. Ya, jamu sehat. Jadi engkau beri makan, beri itu tuh beri sehat. Supaya apa? Mertuamu badannya sehat. Kalau badannya enggak sehat mudah marah. Marah dengan kamu terus. Badannya sehat, hatinya senang. Nah, kamu terus berusaha baik, tabur baik, sikapmu baik, perkataan baik. Wah, berikan makan paling disukai. Semua. Jadi itu bukan racun. Tapi justru obat. Nah, akhirnya mertuanya justru mengasihi. Pelajarannya. Dengar ya. Taburlah kasih. Engkau akan menuai kasih. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Engkau akan menuai kejahatan lagi. Enggak pernah habis-habisnya. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tabur kasih, engkau akan menuai kasih. Kita pujikan pujian. Terima kasih Tuhan. Ini keluargaku Tuhan. Berkati dan lindungi jagaiku dan seisi rumahku sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia pada Tuhan, saudara. Katakan pada Tuhan, ini keluarga kami. Bawa keluarga kita masing-masing di hadapan Tuhan. Tuntunlah kami, tuntunlah keluarga kami, Tuhan. Engkau menjadi Tuhan, Raja dalam keluarga kami. Pimpinlah kami, Tuhan. Biar kami dengar firman Tuhan dengan mengerti.
dengan percaya, dengan taat melakukannya Tuhan. Ampuni setiap kami kalau seringkali kami salah di dalam hidup kami Tuhan. Kami mendengar pengajaran firman-Mu yang luar biasa. Oh, bagaimana jadi orang tua, jadi suami, jadi bapak, ayah yang bisa Kau pakai untuk jadi berkat besar bagi keluarga. Oh, juga seorang istri, seorang ibu, mertua juga Kau bisa pakai luar biasa. Sekarang juga seorang anak, menantu yang Kau pakai luar biasa. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap orang yang sedang mengikutinya. Biar firman-Mu ini terus Tuhan bicara dalam hati kami semuanya, hati mereka. Tuhan Kau jelaskan, jadikan pembukaan-pembukaan yang Kau berikan. Jadikan pewahyuan yang Kau singkapkan. Jadikan Tuhan rema yang Kau katakan untuk pribadi demi pribadi. Tuhan, Kau yang menuntun sehingga setiap kami boleh menjadi terang bagi keluarga kami, boleh menjadi berkat bagi keluarga kami, boleh membawa keselamatan bagi keluarga kami. Setiap kami yang mengikuti menjadi orang yang bisa dipakai oleh Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Sebuah doa untuk kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit terima kesembuhan, terima kesembuhan. Yang kekurangan diberkati, diberkati, diberkati. Jadilah berkat. Yang jalan buntu dibukakan jalan. Yang butuh pasangan diberi pasangan yang terbaik. Bangun keluarga yang terbaik. Butuh keturunan, berikan keturunan yang terbaik daripada Tuhan. Pekerjaan yang terbaik. Oh Tuhan, Kau yang berkati. Apapun yang didoakan dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Kau memberikan yang terbaik. Bahkan lebih daripada yang bisa kamu minta. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya saudara, saya percaya akan sangat-sangat memberkati. Ya, saya akan sering khotbahkan. Ya, khotbah yang untuk kehidupan sehari-hari nyata. Ya, salah satunya adalah keluarga. Nanti mungkin keuangan. Nanti mungkin kesehatan, kesembuhan atau yang lain. Saya rasa itu penting sekali supaya setiap orang yang ikuti live streaming ini sungguh-sungguh dibangun, punya kehidupan yang luar biasa dalam Tuhan. Ya, ajak keluarga saudara, teman saudara, saya percaya ya ini hal yang penting akan memberkati semuanya. Ya, jangan lupa saudara, pagi misbah doa pagi, Jumat malam Miracle Night Worship, saudara. Ya, besok ya Jumat malam sekali lagi, saudara, firman Tuhan saya percaya akan sangat berkati. Lalu Sabtu dan Minggu ibadah raya. Tuhan berkati.